Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan agama-agama dunia di Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada pekan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, tema mata kuliah agama-agama dunia pekan ini adalah tentang Buddhisme atau agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama, diskusi, dan saya akan menjelaskan tentang 4 poin di mata kuliah ini. Yang pertama tentang sejarah atau Siddhartha Gautama di kehidupan awalnya. Yang kedua akan dibahas tentang periodisasi kehidupan Siddhartha Gautama sampai menjadi Buddha. Yang ketiga akan didiskusikan tentang ajaran atau Dhamma dalam agama Buddha. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kitab suci Tipitaka atau Tripitaka sebagai kitab suci dalam agama Buddha ini. Pada kajian yang pertama ini saya juga akan menjelaskan tentang kehidupan awal Siddhartha Gautama sebagai seorang Buddha. Siddhartha Gautama atau Buddha yang bernama asli Siddhartha Gautama digambarkan dalam kehidupan awalnya, lahir kira-kira pada tahun 623 Masehi di India Utara. Nama aslinya adalah Siddhartha Gautama Sakya. Dia lahir dari seorang ayah, seorang raja, seorang bangsawan feodal. Pada suatu waktu Siddhartha Gautama diramalkan akan menjadi raja oleh seorang peramal jika Siddhartha Gautama ini mencintai dunia, atau sebaliknya dia diramalkan akan menjadi penyelamat dunia, akan menjadi seorang Buddha jika sang Gautama tidak mencintai dunia. Tentu sebagai seorang ayah yang raja, yang bangsawan feodal, sang ayah menginginkan Gautama menjadi seorang raja yang akan melanjutkan kekuasaan sang ayah. Pada usia 16 tahun, Gautama menikah atau dinikahkan dengan putri bernama Yasodhara dan pernah memiliki putra bernama Rahula. Nama Rahula, nama Yasodhara memiliki nilai tersendiri sebagai nama di kalangan Buddhis. Ia gagah. Gautama seorang yang tampan, gagah, dan memiliki semua hal yang diinginkan manusia. Dia memiliki kesempurnaan sebagai seorang manusia. Namun demikian, pada usia 20 tahun, Gautama merasa resah jiwanya dan ingin meninggalkan kekayaan duniawi. Artinya, Gautama mengalami ramalan kedua dari sang peramal di istana yang jika tidak mencintai dunia, maka Gautama tidak akan menjadi raja, tapi menjadi penyelamat dunia. Ada 4 sebab yang menyebabkan Gautama resah dan ingin meninggalkan hal-hal duniawi, kekayaan duniawi ini yang disebut dengan 4 penglihatan yang berlalu. Yang pertama, sewaktu dia naik kereta kudanya, dia melihat orang cacat yang menderita, dia melihat orang sakit, dia menyaksikan kematian, dan yang keempat,
dia melihat seorang rahib, orang suci yang meninggalkan kehidupan duniawi materi ini. Diceritakan dan dipercaya dalam sejarah Buddhisme bahwa Gautama mengalami kekecewaan ketika mencari kepenuhan hidup, keutuhan hidup melalui tubuh jasmaninya atau fisiknya, atau melalui hal-hal yang bersifat duniawi ini. Nah, pada usia 29 dengan latar kehidupan 20 tahun itu, Siddhartha Gautama meninggalkan istana dan isinya, meninggalkan keluarga kerajaan terhormat. Dia tinggalkan kekayaan melimpah, dia tinggalkan istrinya yang cantik karena keresahan jiwanya, karena semua itu dianggap tidak bisa menghantarkan pada pemenuhan jiwa atau kebahagiaan hidup. Kemudian dia mulai perjalanan mulia dengan cara berguru wisdom, kebijaksanaan, hikmah ke dua orang Hindu mengenai raja yoga dan filsafat. Kemudian dia pada usia itu juga bergabung dengan kelompok pertapa sesuai dengan yang dia alami dengan 4 penglihatan yang berlalu, yaitu rahib atau orang suci yang mengusik dia. Kemudian dia menggabungkan pikiran yang tegar dengan konsentrasi mistik menurut Raja Yoga. Nah, memang dalam agama Hindu ada salah satu jalan untuk mencapai moksa yang disebut dengan Raja Yoga, di samping Jnana Yoga, Karma Yoga, dan Bhakti Yoga. Nah, Gautama mengambil salah satu praktik yoga atau meditasi yang disebut Raja Yoga ini, dan itu terjadi pada usia 29 tahun. Di usia 29 tahun inilah dia mulai mencari pencerahan jiwa di bawah pohon Bo. Gautama menjadi sang Buddha setelah 6 tahun mengerahkan semua kekuatannya, dan itu pun setelah lolos dari Sang Mara. Sang Mara itu adalah kekuatan jahat iblis yang mengganggu orang dengan hal-hal yang buruk, yang hina. Begitupun Gautama dipercaya dalam Buddhisme lolos dari semua godaan Sang Mara ini dan mencapai Buddha dengan godaan-godaan seks yang pertama. Ceritakan bahwa Sang Mara menghadirkan 3 dewi tidak berbusana menari-nari di hadapan Sang Gautama, Sang Siddhartha Gautama, agar dia gagal untuk mencapai pencerahan. Kemudian Sang Maut, Sang Mara juga menggoda Siddhartha dengan kematian, dengan angin topan, badai, dan batu. Tetapi di bawah pohon Bo itu Gautama tetap konsentrasi mencari pencerahan jiwa. Penalaran dengan cara diskusi, kemudian dipercaya Buddha setelah 6 tahun dalam usia 35 tetap menang dan dia menemukan kebahagiaan. Kemudian dia terduduk selama 7 hari setelah menjadi Buddha, dilanjutkan dengan selama 48 hari. 45 tahun selanjutnya Buddha melakukan, Siddhartha Gautama yang sudah mencapai derajat Buddha itu melakukan pengabdian. Di antaranya menyampaikan obat mujarab tentang melenyapkan rasa mementingkan diri sendiri dan menyelamatkan hidup dengan ajaran-ajarannya nanti, mendirikan ordo rahib pertapa,
menyerang kebekuan kaum Brahmin. Kaum Brahmin adalah salah satu golongan atau sekte dalam agama Hindu, yaitu sekte atau golongan Gus kalau di kita, kiai kependetaan, berkhotbah, mengajarkan di muka umum dan membimbing pribadi dengan ramah. Kemudian beliau mengundurkan diri untuk tampil secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, melayani orang dan kemudian semedi. Dalam mengajarkan Dhamma, Buddha memadukan kepala dingin, kejernihan kepala dengan hati yang hangat. Seorang Fransiskan menyebut bahwa beliau mengajarkan agama kasih yang tak terhingga, sederhana dalam segala hal, pakaian, perkataan mudah dimengerti oleh orang, menolak dengan tegas desakan terus-menerus untuk menjadikan dirinya dewa. Dalam konteks India, hal-hal yang bersifat ketuhanan disebut dengan dewa, dan Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama yang sudah mencapai Buddha menolak dengan tegas untuk didewakan oleh para pengikutnya. Pada usia ini juga 45 tahun dan masa pengabdian, Siddhartha Gautama atau Buddha memiliki kemampuan cepat mengenal watak seseorang secara mendalam. Kepemimpinannya besar karena kesempurnaan disiplin para rahib di ordonya. Kemudian dia sangat altruism, tidak memperhitungkan apa-apa untuk dirinya ketika mengajarkan Dhamma, mau belajar kepada yang hina seperti Sunita sang pemulung, bunga-bunga kering untuk dimakan. Orang menyebutnya kemudian sebagai Sakyamuni, yaitu orang arif pendiam dari Sakya. Dan orang menyebutnya juga Tathagata, yang berarti seseorang yang datang, pemegang kebenaran, dan ia yang diterangi sempurna. Terakhir, pada usia 80 tahun Buddha wafat, kira-kira 480 karena keracunan makanan di rumah Cunda, seorang pandai besi. Karena itu Buddha Gautama memaknai makanan secara menarik, bahwa makna makanan sebagai rahmat bagi Buddha karena makananlah yang memberinya kekuatan untuk memperoleh pencerahan rohani di bawah pohon bo sewaktu melakukan pertapaan atau persemedian. Yang kedua, makanan juga menjadi rahmat bagi Buddha Gautama karena dengan makanan beracun dari Cunda inilah Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama berhasil memasuki alam atau pintu nirwana bagi dirinya. Dengan demikian, teman, periodisasi hidup Siddhartha atau Buddha Gautama itu dapat dilihat dari 4 gambar ini. Di sini ada 4 gambar. What do these pictures describe for? Tentu kita bisa menyimpulkan bahwa ada 4 periodisasi kehidupan Sang Buddha. Yang pertama, seperti gambar ini, Buddha sebagai pangeran pada usia 0 sampai 29 tahun. Dimulai sejak kelahiran Siddhartha sampai usia 29 tahun. Dia lahir dengan penuh keajaiban, dipercaya begitu. Ayahnya Raja Kapilawastu dari Sakya bernama Sudodana. Diramal pertapa suci akan menjadi raja tadi sudah jika mencintai dunia atau penyelamat dunia. Ayahnya tentu ingin Siddhartha jadi raja, dan uniknya sejak usia 7 tahun dia sudah melakukan meditasi
Dan sewaktu menjadi pangeran pun Buddha menguasai berbagai macam ilmu seni dan ilmu pemerintahan. Itu sebagai pangeran. Tentu ayahnya menyediakan, mengkondisikan Buddha sebagai seorang pangeran agar dapat menjadi raja. Siddhartha diberi segala kemewahan agar cinta dunia, agar menjadi raja. Kemudian ia dibangunkan 3 istana mewah dengan banyak perempuan cantik yang siap melayaninya, menari, bernyanyi, begitu dipercaya. Usia 16 tahun tadi sudah menikah dengan putri bernama Yasodhara dan putra Rahula. Sewaktu seperti di gambar ini bisa dilihat, sewaktu dengan Channa mengendarai kereta kuda, Buddha menemukan 4 penglihatan berlalu, 4 peristiwa penting, yaitu orang tua renta, orang cacat yang mengalami penderitaan, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Bagi Siddhartha, pertapa sangat menyejukkan, teduh, jernih, dan bebas dari penderitaan manusia yang selama ini dia cari. Kemudian usia 29 tahun dia meninggalkan istana di Manicana untuk mencapai pencerahan atau nirvana. Yang kedua, periodisasi hidupnya sebagai seorang pertapa pada usia 29 sampai 35 tahun. Usia 29 tahun Gautama meninggalkan istana. Untuk apa? Untuk mencari obat tua yang dia lihat, untuk mencari obat sakit, untuk mencari obat mati. Dia memulai perjalanan mulia itu, kemudian berguru ke 2 orang Hindu, bergabung dengan kelompok pertapa tadi, menggabungkan pikiran dalam Raja Yoga. Nah, di hutan Uruvela ia mulai menjalani hidup sebagai Brahmana, berusaha mencari pencerahan dengan penyiksaan diri. Ia kemudian dikenal dengan pertapa suci. Bisa dilihat di gambar ini, sampai-sampai diceritakan bahwa dia bertapa sampai kulit perutnya nempel ke tulang belakang. Nah, sebagai pertapa suci dia digurui oleh 5 murid yang berguru bertapa kepadanya, yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Setelah 6 tahun dan Gautama belum mencapai pencerahan, suatu malam dia pingsan. Kulit perutnya menyatu dengan kulit belakangnya, begitu juga sebaliknya. Lalu ia insaf bahwa penyiksaan diri secara total tidak membebaskan diri dari penderitaan dan tidak membawanya pada nirvana, pada kebahagiaan sejati. Gautama setelah pingsan itu lalu hidup biasa, makan, minum, dan tidur pada waktu-waktu tertentu. Setelah itu ia bertekad menempuh jalan yang dianggapnya benar dengan usahanya sendiri, merenung, menembus ke dalam, dan mengembangkan kekuatan batinnya. Nah, itu sebagai pertapa. Periodisasi kehidupan yang kedua yaitu mencapai pencerahan tertinggi pada usia 35 tahun. Artinya dia seorang Siddhartha Gautama sudah mencapai level yang disebut dengan Buddha. Buddha itu sosok yang sudah mencapai pencerahan, yang sudah mencapai nirvana. Setelah beberapa hari menempuh jalan yang diyakininya benar, suatu malam Purnama Siddhi itu bulan purnama, di bulan Waisak Gautama duduk Padmasana. Padmasana itu seperti gambar ini,
di bawah pohon Bodhi dengan memusatkan pada pernapasan anapanasati. Dengan cara itu ia merasa hatinya bersih, bebas dari noda dan dosa dan kekotoran hidup. Dan dia pun mendapat pengetahuan tertinggi, capai nirwana, yaitu ini dia, tentang kehidupan dan proses kelahiran terdahulu dan kelahiran kembali, tentang mata batin, tentang timbul dan lenyapnya bentuk-bentuk dari berbagai macam kehidupan, tentang padamnya semua kecenderungan. Dengan 4 pengetahuan tadi, ia mencapai penerangan sempurna atau nirvana, pengetahuan sejati dan kebebasan batin yang sempurna. Dia dipercaya mendapatkan jawaban teka-teki kehidupan yang dicari dalam 4 jalan mulia: penderitaan, bahwa hidup penderitaan, sumber penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan Sapta Arya Marga, 8 jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dan itu menjadi salah satu ajaran pokok atau dhamma dalam agama Buddha yang disebut dengan Catur Arya Satyani dan Hasta Arya Marga. Usia 35 tahun Gautama mencapai Buddha ini, mencapai pencerahan ini, menjadi acarya manusia, guru dari semua manusia. Setelah itu seminggu lamanya ia duduk di bawah pohon Bodhi menikmati pengalaman rohaninya, lalu berhasil merenungkan rangkaian sebab musabab karma tumiba lahir dan tumiba lahir. Setelah 7 minggu lamanya dia duduk, datang Tafusa dan Baluka mempersembahkan nasi, jajan dan madu. Mereka menjadi murid pertama dari Gautama ini. Parodisasi kehidupan Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama yang keempat adalah mengajarkan Dhamma. Atas permintaan Brahma Sampati, Buddha membabarkan Dharma kepada manusia. Setelah didesak, diharapkan, dimohon, dia kemudian mengajarkan apa yang dia temukan sewaktu mendapatkan pencerahan dan ketika duduk 7 hari plus sekian puluh hari setelahnya. Di Taman Isipatana di Benares, ini tempat suci, dia mulai membabarkan Dharma kepada 5 muridnya yang sewaktu menjadi pertapa suci, tentang 4 kesunyataan mulia atau Catur Arya Satyani dan jalan mulia berwas 8, Hasta Arya Marga. Peristiwa ini menjadi tonggak agama Buddha yang disebut dengan Dharma Cakra Pravartana Sutra. Pemutaran roda Dharma selalu diperingati setiap tahunnya di Benares itu. Taman Isipatana atau Benares dijadikan tempat kelahiran ajaran Buddha dan Sangha. Sangha itu adalah perkumpulan orang suci dalam agama Buddha dan tempat suci umat Buddha. Buddha kemudian mengajarkan Dharma ke seluruh India, dimulai dari Raja Graha, ibu kota kerajaan Magadha. 4 tahun Buddha Gautama membabarkan Dharma, naik turun gunung, lembah, keluar masuk hutan, desa, dan kota di India. Siswanya kemudian menjadi ribuan, terdiri dari pertapa, pedagang, raja, prajurit, bahkan pelacur, penjahat, dan lain-lain. Buddha kemudian parinibbana atau meninggal di Kusiwara pada usia 80 tahun ketika bulan Waisak Purnama Siddhi. Dalam agama Buddha atau Buddhisme, bulan Waisak Purnama Siddhi, bulan purnama penuh pada bulan Waisak ini memiliki arti yang sangat sakral, karena pada waktu yang sama itu terjadi peristiwa besar. Yang pertama, kelahiran seorang anak bernama Siddhartha Gautama. Yang kedua, berhasilnya Siddhartha Gautama mencapai pencerahan menjadi Buddha juga pada waktu itu. Dan bagi umat Buddha itu juga istimewa yang ketiga, karena Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama yang sudah menjadi Buddha, Buddha Gautama itu parinibbana, meninggal dunia di waktu
Waisak Purnama Sidi atau bulan pertama ini. Ada beberapa pertanyaan, apakah Buddha itu mitos? Oke, secara akademik dan orang-orang Buddhis memberi argumen bahwa tokoh Buddha Gautama itu historis. Ada bukti-bukti sejarahnya. Yang pertama, kesaksian pribadi orang-orang dekat, prasasti batu, pilar, pagoda, monumen dan pagoda-pagoda yang dibuat raja-raja Asoka, sangha yang tak terputus hingga hari ini, kemudian relik Buddha di pagoda Raja Gaha, kekaisaran Asoka yang dibagikan ke seluruh kerajaan-kerajaan di India oleh Kaisaran Asoka, catatan-catatan yang persis sama tentang Buddha di Sri Lanka, Myanmar, Cina, Tibet, Nepal, Korea, Mongolia, Jepang, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos menunjukkan itu. Kemudian yang keenam, tempat-tempat yang disebutkan semasa hidupnya yaitu Bodh Gaya, Varanasi atau Benares, Kusinagara, Kusinara, Rajagiri, Rajagaha, Rumini, Lumbini, Sahet Mahesh, Savatthi, Bihar, Vihara ada sampai sekarang ini. Tipitaka, itu kitab suci agama Buddha, merupakan catatan Dhamma 40 tahun yang tidak terputus ini. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ajaran Buddha atau Dhamma atau Dharma. Apa ajaran Buddha itu? Orang Buddha percaya bahwa ajaran Buddha secara umum disebut dengan Dhamma kalau itu bahasa Pali, dan Dharma kalau itu Sanskerta. Dhamma dapat diartikan sebagai kebenaran sejati atau kebenaran abadi. Sang Buddha dalam Sutta Pitaka, salah satu kitab suci, berkata apa yang diajarkan sebagai Dhamma kelak akan menjadi guru. Inti ajaran Dhamma dalam agama Buddha, jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan pikiran. 3. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan pikiran. Itu ada dalam kitab Dhammaveda. Apa saja yang menjadi Dhamma dalam agama Buddha ini? Ada 6 ajaran pokok dari agama Buddha ini. Yang pertama adalah Tiratna, 3 permata suci. Yang kedua, Catur Arya Satyani dan Hasta Arya Marga. Yang ketiga, Tilakhana, 3 corak umum. Yang keempat, hukum perilaku karma. Yang kelima, Paticca Samuppada. Dan yang keenam, Nibbana atau Nirwana. Kita akan bahas yang satu ini. Buddha mengatakan ajaran ini seumpama rakit. Ia adalah sarana yang digunakan untuk menyeberang dari satu pantai yang tidak aman ke pantai seberang yang aman. Ajaran yang pertama tentang Tiratna atau 3 permata suci, bahwa ada 3 permata suci. Yang pertama, Buddha, yaitu pendiri Buddhisme dan sebagai asas rohani. Yang kedua, Dhamma, ajaran atau syariah. Dan yang keempat adalah Sangha atau lembaga kebihuan. Yang kedua, ajaran pokoknya adalah tentang 4 jalan mulia Catur Arya Satyani. Yang pertama, hidup adalah penderitaan, hidup adalah duha. Yang kedua, sebab penderitaan adalah nafsu, duha samupada. Jadi itu concern agama Buddha ini. Akhir penderitaan adalah terbebas dari nafsu, dukkha nirodha, dan jalan untuk sampai ke situ itu jalan utama berunsur 8 atau Hasta Arya Marga. Untuk lepas dari penderitaan, untuk masuk ke menghindari nafsu, untuk terbebas dari nafsu, maka ada 4 jalan. Pengertian yang benar, pemahaman yang benar, kehendak yang benar, motivasi yang benar, niat yang benar, ucapan yang benar, jangan bohong,
perilaku yang benar, mata pencaharian yang benar, upaya yang benar, pikiran yang benar, usaha yang benar, konkret, dan yang terakhir adalah renungan yang benar. Ini yang inti. Ada lagi ajaran lain dalam agama Buddha yang disebut dengan tilahana, 3 corak umum. Ini dia. Ketidakkekalan segala sesuatu, kelangsungan terus-menerus segala sesuatu, ketidakintian segala sesuatu. Anatta, ini penting. Ada kehidupan roh tanpa roh. Jadi nggak ada konsep jiwa dalam agama Hindu ini. Konsep dewa juga tidak ada. Hukum perilaku karma, sesuai dengan benih yang ditanam, begitulah buah yang akan dipetiknya. Demikian Buddha berkata, ia yang berbuat baik akan menerima akibat kebahagiaan, dan ia yang berbuat jelek akan menerima akibat penderitaan. Tumeba lahir, hidup merupakan proses yang berkesinambungan dari hidup yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jadi akibat dari hukum perilaku ini. Yang kelima, hukum paticca samuppada, bahwa dengan adanya ini adalah itu. Buddha berkata, dengan timbulnya ini timbullah itu, dengan tidak adanya ini tidak adanya itu, dengan lenyapnya ini lenyaplah itu. Yang keenam, ajaran pokoknya adalah nibbana atau kebebasan dari penderitaan, nirvana, moksa dalam agama Hindu. Keadaan tidak ada kehidupan lagi, keadaan tidak ada usia tua, keadaan tidak ada sakit, tidak ada kematian, tidak ada derita, tidak ada duka, dan keadaan hidup dari penderitaan dan bahkan kebahagiaan hidup. Selanjutnya Buddha tadi sudah berkata ini tentang rakit, dan 6 unsur ajaran di atas terkait antara satu dengan lainnya, harus dikerjakan semuanya. Diskusi terakhir tentang Tripitaka, 3 Pitaka, kitab suci Pitaka. Jadi ada 3 kitab utama Pitaka dalam ajaran agama Buddha ini. Ini dia pasti ya. Ajaran Buddha tertulis dalam kitab suci Tripitaka. Tripitaka merupakan kumpulan ajaran Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dhamma dalam bahasa Pali yang terdiri dari Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, ada Abhidhamma Pitaka, yaitu kode disiplin, yang satu ajaran konvensional, yang satu psikologi moral. Tripitaka dihimpun dan disusun dalam bentuknya sekarang oleh para arhat, para guru yang kontak langsung dengan Sang Buddha. Ini dia Vinaya Pitaka. Muatan utamanya aturan-aturan disiplin kehidupan bhikkhu dan bhikkhuni. Ada juga catatan kehidupan dan pertapaan Buddha secara tidak langsung, memuat sejarah dan adat India, seni, ilmu pengetahuan. Aturan-aturan tersebut dibuat 25 tahun setelah pencerahan Buddha. Aturan tersebut dibuat karena jumlah pengikut bertambah. Kemudian Buddha mengumumkan 5 aturan disiplin masa depan Sangha, Parajipali, Pacittiya Pali, kemudian Mahavagga Pali, Culavagga Pali, dan Parivara Pali. Yang kedua, Sutta Pitaka memuat khotbah-khotbah utama Buddha dan murid-murid terkenal seperti yang Arya Sariputta, Nanda Mongalina atau Bhikkhu, Hema Uttara Visakha yang dia ada seorang. Mereka adalah bhikkhuni. Seperti buku resep yang sesuai untuk konteks manapun, bersifat sederhana, dipercaya demikian, terdiri dari 5 nikaya, yaitu 3 ceramah panjang, ada ceramah sedang, ujaran setara, ujaran berurutan, dan hudaka, kumpulan-kumpulan kecil. Dan terakhir adalah tentang Abhidhamma Pitaka. Apa isinya Abhidhamma Pitaka? Abhidhamma Pitaka adalah muatan utamanya ajaran psikologi, moral, bahkan filosofi dan psikolog mendalam dari ajaran Buddha ini, tetapi tidak sederhana seperti dalam sutta. Dalam Abhidhamma ditemukan ajaran mutlak seperti cita, dosa, cika, rupa, dan nibbana. Sini dia bagian-bagiannya: pengadama, buku telaah, pembahasan unsur, penjabaran individu, titik kontroversi, buku pasangan, buku kaitan musabab. Dibahas juga tentang kama, hukum saling ketergantungan, tumeba lahir dan nibbana, mirip dokter spesialis yang dapat mendiagnosis jenis penyakit, dan kemudian kitab suci ini atau Buddha ini mengobatinya. Abhidhamma karenanya menyingkap
jalan pembebasan yang disebut dengan Nibbana ini. Ditulis oleh para muridnya, dipercaya 500 arahat menulis kitab Pitaka ini. 1 abad kemudian, masa Raja Kalasoka, sebagian murid memandang perlu mengubah beberapa aturan kecil dalam Vinaya. Kaum ortodoksi menolaknya. Dalam Dewan Buddhis kedua, hal-hal dalam Vinaya dibahas, sedangkan dalam Dhamma tidak ada perubahan ini. Demikian perjalanan penyusunan kitab suci Tipitaka ini. Terima kasih, semoga ada bermanfaatnya buat kawan-kawan semua. Walaupun sedikit manfaatnya, semoga terdapat manfaat di situ, memberi penjelasan kepada Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.